Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Menjelang pertemuan pada hari Ahad tanggal 27 Agustus, yakni besok, ini banyak rumor yang merebak dan ini perlu kita bendung, dan juga ada kesalahpahaman dan juga ini perlu dijelaskan. Tanggapan mengenai isu ini langsung dari Tubagus Haji Imam Ibrahim, Ketua Panitia, dan juga tanggapan penjelasan ini juga dari beliau. Jadi ini supaya tidak salah paham. Jadi dengarkan dan simak video ini sampai selesai. Saya akan menampilkan beberapa orang yang berkomentar mengenai isu besok pertemuan debat nasab. Saya akan putar komentar dari dua orang ya, yang ini dari pihak pendukung dari Kiai Imad. Pada live channel KB Nusantara bahwa penyelenggara atau panitia itu sudah mengumpulkan dana sekitar setengah M di acara Kesultanan Banten ini dengan alasan para narasumber nanti akan diberikan honor sesuai dengan kapasitas masing-masing dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan. Kemarin ada pernyataan juga dari beberapa narasumber yang saya kontak terkait diskusi ini. Jadi pasca pra diskusi ini, sebelum diselenggarakan, itu banyak sekali muatan-muatan ada suap di sini. Nah, yang dimaksud dengan suap ini adalah seperti juga yang dikatakan oleh Kiai Haji Iman kemarin, dikhawatirkan. Kenapa diskusi yang ada di Kesultanan Banten ini sangat tidak menarik, karena apa? Karena dikhawatirkan akan terjadi islah antara dua kubu ini. Jadinya percuma kita ikuti selama ini, karena karena ujung-ujungnya adalah happy ending. Padahal dari beberapa narasumber atau mereka yang punya kapasitas di bidang sejarah nasab para habaib yang ada di Indonesia ini, itu sudah mengungkapkan by data dan banyak kitab, kurang lebih 22 kitab plus 7 kitab yang menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya Ubaidillah sejaman itu. Dari apa yang beliau sampaikan ya, yang terakhir, setelah kita telah mendengar komentar dan penjelasan dari beberapa pakar yang memang ahli dalam bidang ini, bidang nasab, mengenai nasab Ba'alawi, dan ya sama seperti yang beliau harapkan, yang beliau pahami dari apa yang beliau terima dari penjelasan-penjelasan pakar yang diikuti oleh beliau. Namun beliau juga mesti tahu dan paham bahwa di pihak sebelah, dari pihak Kiai Tubagus dan para habaib ini, pakar-pakarnya juga banyak. Itu jangan dilupakan, itu sama-sama pakar. Jika memang berbicara tentang pakar, semuanya sama-sama memiliki. Dan saya pernah jelaskan pada video-video sebelumnya, sudah saya jelaskan, tinggal Anda pilih mau pilih yang mana. Dan saya sudah paparkan bagaimana memilih pendapat seseorang dalam perbedaan ini. Terus, nah kalau diskusi ilmiah yang dilakukan nanti di Banten terjadi islah, itu sangat menciderai, itu sangat melukai hati para netizen yang selama ini mempunyai ekspektasi berdasarkan para narasumber yang sudah mengungkap dengan berbagai macam by data bahwa nasab Habib ini tidak ada. Bagaimana bisa nyambung, bagaimana terputus, orang tidak ada. Dari pertama video yang saya putar barusan, beliau mengatakan bahwa Tubagus Imam Ibrahim mengatakan dalam wawancara dan percakapan dengan KBN Nusantara, channel KBN Nusantara, bahwa dalam penyelenggaraan ini itu ada
biaya yang cukup banyak dengan alasan untuk honor. Biayanya mencapai 500 miliar, 500 juta. Nah, menurut paham kita bagaimana dari video ini? Beliau mengatakan ada indikasi suap menurut dari beberapa orang yang beliau hubungi. Dengan alasan beliau menyebut nominal barusan ya. Dan kemudian pada akhir-akhirnya beliau menyebutkan ada kata-kata islah. Jadi, apakah Anda sepaham juga yang dimaksud beliau? Suap ini untuk apa? Dan pada akhirnya dalam penyelenggaraan ini adalah islah, berdamai. Tidak ada lagi mengungkit-ungkit masalah nasab Ba'alawi. Jadi tujuan dari suap ini apa maksudnya? Nah, ini yang perlu kita bendung. Narasi-narasi seperti ini yang perlu kita tahan dan jangan merebak pada masyarakat. Saya tidak mau memperjelas, tapi maksud dan tujuan dari penyampaian beliau di video ini ya seperti itu gambarannya kira-kira ya. Nah, ini ditanggapi juga sama Kiai Tubagus Imam Ibrahim. Nanti saya putar videonya. Kemudian ini juga ada yang berkomentar juga dari pihak yang sama dari orang ini. Kedua video dari dua orang ini, Gus Ahong dan Awika, channel Awika ya, sama-sama salah paham tentang islah ini. Menurut saya beliau keduanya salah paham. Menurut beliau islah dalam damai ini artinya tidak ada lagi mengungkit-ungkit masalah nasab Ba'alawi. Tidak lagi diperseterukan dan tidak lagi dilanjutkan penelitian dan pencarian kebenaran mengenai nasab ini. Nah, sudah dijelaskan oleh Tubagus Haji Imam Ibrahim. Islah damai ini adalah tujuannya untuk meredam konflik supaya tidak bergejolak antara orang-orang yang mengikuti. Tentu ini banyak ya, sudah merebak nasional. Supaya tidak bergejolak dan terus berkelanjutan, bercaci maki, bergunjing, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Itu tujuannya, salah satunya ya, untuk meredam. Dan juga islah bukan berarti menghentikan penelitian dan pengkajian tentang nasab ini. Berdamai, tapi yang ingin meneliti dan mengkaji nasab ini silahkan lanjut. Jadi tidak seperti yang beliau keduanya sampaikan, tidak lagi dikaji nasabnya, tidak lagi diteliti, stop, tidak. Mengenai masalah suap ini, Tubagus Imam Ibrahim dalam wawancara komunikasi dengan Gus Hanif, pemilik channel Hanif YouTube, beliau menyampaikan. Jadi ini videonya. Kemudian saya juga menjelaskan isu-isu yang berkembang, ada sogokan, suapan, wallahil azim, dan ini saya katakan di video di YouTube Syarif Muhsin tadi sore perjalanan ke sana. Jangankan 1.500.000.000 juta atau berapapun itu, 1.000 triliun hadapkan pada kami, tidak ada uang yang cukup di dunia ini untuk menjadikan kami menjual leluhur kami. Baik. Wali Songo terlalu mulia untuk dijual. Ya, baik. Saya ada karena mereka ada. Tegas, Tubagus Imam Ibrahim menyampaikan, menyatakan beberapa kali dalam kesempatan di pertemuan atau di wawancara, ini tidak benar. Untuk apa menjual kemurnian leluhurnya?
Untuk apa menjual nama leluhurnya untuk dipertaruhkan demi beberapa nominal uang meskipun begitu banyak? Kan ini sudah mempertegas. Kemudian apa yang harus menjadi bukti lagi? Kita semua harus saling berprasangka dengan baik pada kedua belah pihak. Kepada Kiai Imad, kita tidak boleh berburuk sangka. Beliau memang meneliti, beliau mengkaji, dan beliau terus mencari kebenaran. Itu beliau yang melakukan. Nah, dari kajian dan penelitian beliau ditanggapi oleh beragam macam orang, berbagai macam pemikiran orang lain, tentu patut dan tidak apa-apa, tidak bermasalah. Bukan berarti kita yang menanggapi dengan tidak sama dengan Kiai Imaduddin bukan berarti menuduhnya berbohong, tidak, atau tujuannya tidak baik, tidak. Nah, jadi sama-sama kita berprasangka baik pada keduanya, baik kepada Tubagus Imam Ibrahim, kepada Tubagus Buya Qurtubi, dan Kiai Imaduddin, dan semua pihak. Dan saya katakan Kang Hanif ya, kan selalu di framing berat sebelah, di framing anak buah Habaib Ba'alawi. Kalau suruh milih Wali Songo dan Ba'alawi, ya milih orang tua sendiri tentunya. Tapi kan saya menjadi Dzurriyyah Wali Songo tidak menjadikan saya untuk tidak bersikap adil kepada mereka. Itu intinya. Ya, baik. Dan tidak menjadikan saya untuk islah. Islah bukan berarti berhenti meneliti, bukan. Jangan salah lagi. Jelas bukan berat sebelah, berpihak pada yang mana, tidak. Sudah beliau sampaikan, dan narasi-narasi yang mengatakan ini berat sebelah, ini sudah saya sampaikan. Dari cara berpikir orang-orang yang mencurigai terselenggaranya debat nasab ini dengan keberpihakan kepada pihak lain. Menurut saya yang telah dilakukan oleh Tubagus Imam Ibrahim, upaya untuk pertemuan ini semuanya sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk melakukan debat nasab ini, diskusi bersama, dan mempertemukan kedua belah pihak yang bergunjing ini, yang katakanlah berkonflik ya. Sebenarnya ini pantasnya untuk dijadikan ajang silaturahim, ukhuwah, mempererat persatuan, mempererat persaudaraan. Karena dari berbagai macam tempat, berbagai macam wilayah, semuanya saling mengenal dan mengetahui satu sama lain. Ini sebenarnya harus menjadi ajang untuk silaturahim, saling mengenal satu sama lain. Kan seperti itu kan enak. Tapi kan saya menjadi Dzurriyyah Wali Songo tidak menjadikan saya untuk tidak bersikap adil kepada mereka. Itu intinya. Ya, baik. Dan tidak menjadikan saya untuk islah. Islah bukan berarti berhenti meneliti, bukan. Jangan salah lagi. Intinya kita tidak ingin ada kegaduhan, ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Iya, caci maki. Gini, penelitian lanjutkan, penelusuran teruskan, pengkajian tuntaskan, baik tentang nasab Wali Songo dan tentang nasab Ba'alawi, kesohihannya. Baik. Ubaidillah itu. Tapi dendam, caci maki, hina menghina, menjatuhkan, pecah belah, hentikan. Kan itu akhlak Islam. Ufsyud salam bainakum. Jelas apa yang beliau sampaikan, islah, perdamaian ini untuk mendamaikan, bukan berarti masalah penelitian, pengkajian tentang nasab Ba'alawi dihentikan, bukan. Kita tak lanjut, tapi antara kedua belah pihak harus saling menjaga perdamaian, harus saling menjaga satu sama lain, tidak memprovokasi, tidak menyerang, menjelekkan, menjatuhkan, atau semacamnya. Itu tujuan islahnya, bukan menghentikan penelitian yang Kiai Imaduddin lakukan atau kiai-kiai yang lain lakukan, tidak. Kan sudah jelas. Tidak seperti yang disalah sangkakan oleh pihak-pihak
yang merasa ini untuk menghentikan pengkajian atau penelitian. Dan sudah saya kirim semalam juga video yang tidak bertanggung jawab itu menyebar. Saya kirim langsung klarifikasinya, video minta maafnya, orang yang membuat dan sebagainya. Ya, baik. Nah, jadi kata Tubagus Imam Ibrahim, ini orang yang menyebarkan isu-isu tentang adanya suap, tentang adanya hal-hal yang terkait kepemihakan. Ini orang yang menyebarkan hal tersebut, isunya itu sudah dimintai klarifikasi dan orang tersebut membuat video permintaan maaf tentang apa yang telah dia lakukan. Videonya sudah dikirim, nah, kalau tidak salah ini kepada Kiai Imaduddin ya. Ini kan sudah jelas. Jadi jangan lagi kita menyerang penyelenggara atau acara pertemuan dalam rangka diskusi dan debat masalah nasab ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan semua saling berkontribusi masalah keilmuan dalam bidang nasab ini dan juga tes DNA dan lainnya, sehingga kita paham masalah ini bagaimana. Ya, semoga bermanfaat. Wa akhiran, jika ada salah dan kekeliruan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.